perlu difahami, pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Ini adalah betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat panjang. Yang kedua, pernyataan sikap kali ini mengundang secara terbuka seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, sehingga pernyataan ini tidak bersifat elitis, tapi atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk kedatangan semuanya. Izinkan saya membacakan pernyataan sikap sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Indonesia darurat kenegarawanan. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan, 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan
dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. 3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa. 4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. 5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. 6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. Yogyakarta, 20 Rajab 1445, 1 Februari 2024, atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, Rektor Fathul Wahid. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 ada peristiwa menarik di Yogyakarta, tepatnya di kampus Universitas Islam Indonesia. Rektor UII atau UII, Profesor Fathul Wahid, memimpin Sivitas Akademika UII untuk bersuara keras, sangat keras, tegas, lugas, mengkritik Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Dan menurut saya, ini mungkin satu-satunya yang rektor yang berani memimpin para guru besar, para pendidik, para mahasiswa, para alumni untuk bersuara keras, memberikan kritik kepada pemerintah. Memang wajar pemerintah dikritik karena memang banyak penyimpangan-penyimpangan
dalam penyelenggaraan pemilu, kontestasi demokrasi yang sedang berjalan. Artinya, ini adalah ekspresi dari pihak kampus, akademisi yang mewakili suara masyarakat di level bawah. Dan ini menarik sekali. Nah, untuk menyikapi hal ini, saya sempat wawancara via telepon dengan alumni dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Dr. Henry Subiakto, untuk memberikan opini terkait dengan suara keras, kritik keras dari Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia yang dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Indonesia. Mari kita ikuti wawancara saya via telepon dengan alumni Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Henry Subiakto. Berikut ini. Oke, Profesor Henry Subiakto, saya ingin memberikan pertanyaan dan mohon untuk memberikan opini terkait dengan pernyataan sikap dari Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia yang dibacakan oleh Pak Rektor Profesor Fathul Wahid dan didampingi oleh para Civitas Akademika, guru besar dan sebagainya. Kenapa saya tanyakan kepada Profesor Henry? Yang pertama karena saya merasa Profesor Henry mempunyai kapasitas untuk menjelaskan hal itu, dan yang kedua saya tahu Profesor Henry Subiakto adalah alumni dari UII Yogyakarta. Apa pendapat terkait dengan pernyataan sikap dari Civitas Akademika UII kemarin? Ya, Pak Rudi, kebetulan memang saya S1 saya ini dari UII, ya, Fakultas Hukum UII. Tapi saya kebetulan juga alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM. Jadi dulu saya kuliah 2. Tapi saya tentu saja merasa sebagai orang UII, tapi juga sebagai orang UGM. Nah, sebagai orang UII saya tahu persis. UII ini adalah perguruan tinggi tertua di Indonesia karena dia dilahirkan oleh para founding father, pendiri Republik ini, Pak Hatta, misalnya Bung Hatta, anggota-anggota BPUPKI itu hampir sebagian besar yang Muslim adalah pendiri UII. Dan UII ini bagian dari sejarah pendirian Indonesia, sehingga mereka logis kalau memiliki keterikatan untuk menjaga Indonesia. Jadi ketika 7 kata-kata dari Piagam Jakarta itu dicoret, kemudian ada perdebatan antara pimpinan-pimpinan mewakili Islam di BPUPKI dengan Pak Hatta, ya, dengan calon wakil presiden waktu itu, Pak Hatta, proklamator. Itu salah satu poin yang sejarah yang harus kita catat, yang banyak orang tidak tahu, adalah pimpinan Islam bisa menerima pencoretan 7 kata-kata itu, salah satunya dengan kompensasi adanya kementerian yang ngurusi agama Islam, yaitu Kementerian Agama atau Departemen Agama waktu itu. Yang kedua, adanya lembaga yang meningkatkan kualitas SDM umat Islam. Didirikanlah Universitas Islam Indonesia. Jadi UII itu lahir berdasarkan kesepakatan BPUPKI, orang-orang BPUPKI yang mendirikan bangsa ini. Ya, waktu itu mungkin sudah PPKI, Pak ya, sudah PPKI ya. PPKI yang ketuanya Insinyur Soekarno. Yang Piagam Jakarta itu di BPUPKI, kemudian PPKI. Ya, yang ketuanya Insinyur Soekarno. Ini tapi tokoh-tokohnya kan sama. Ya, tokohnya BPUPKI dan BPKI itu sama. Ketuanya yang berbeda. Ini adalah UII ini bagian dari sejarah berdirinya bangsa ini. Itu yang membedakan dengan swasta-swasta yang tidak lain. Banyak gitu loh. Masyarakat Indonesia tahu ya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Banyak yang tidak tahu bahwa UII adalah bagian dari berdirinya bangsa ini. Kompensasi yang dijanjikan oleh pemimpin bangsa saat itu, Soekarno-Hatta, bahwa ada lembaga yang meningkatkan SDM Islam dan itu didirikan di Jakarta. UII itu dulu di Jakarta. Tapi kemudian ketika ada ibu kota negara pindah ke Jogja karena ada clash dengan Belanda, clash kedua, Pak Karno dan Pak Hatta pindah ke Jogja, maka UII pun ikut pindah ke Jogja karena dosen-dosennya adalah para pemimpin ini
juga ada di Jogja gitu. Tapi setelah itu nggak balik lagi ke Jakarta. Ini sejarah yang perlu tahu. Ini sejarah. Kenapa UI punya nasionalisme yang beda dengan universitas swasta yang lain? Karena punya kaitan dengan NKRI ini, dengan berdirinya Republik Indonesia itu. Artinya kalau kita tarik benang merah dengan sejarah yang Profesor Henry sampaikan tadi, sangat masuk akal dengan pernyataan Sivitas Akademika UI yang kemarin ya? Ya, masuk akal karena di UI itu nasionalisme juga berkembang, dinamika nasionalisme, menjaga nasionalisme dan dengan Islam dan nasionalisme, ingin menjaga demokrasi yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, itu berkembang, dan tokoh-tokoh UI yang menasionalkan banyak sekali. Ya, selain Pak Mahfud yang kita ketahui dari UI, itu juga sekarang Ketua Mahkamah Agung itu alumni sekaligus Ketua IKWI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Syarifuddin itu UI itu sekarang. Kemudian Ketua MK Harsoyo itu juga UI, Ketua MK itu. Jadi UI ini menghasilkan banyak tokoh-tokoh nasional, termasuk di KY, di Mahkamah Agung, di mana-mana, dan juga di DPR. Tentu saja memiliki concern pada persoalan demokrasi yang hari-hari ini memang agak mengkhawatirkan, Mas Rudi. Maka dorongan dan dukungan kepada Rektor Pak Profesor Fathul Wahid, ya ini logis gitu ya, bahwa beliau sebagai pimpinan institusi pendidikan yang punya sejarah panjang mengingatkan kepada para penyelenggara negara, terutama kepada Presiden dan pembantu-pembantunya, untuk kembali kepada demokrasi dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk terkait dengan hal-hal yang bisa merugikan demokrasi itu sendiri, dan tidak pula melakukan hal-hal yang kemarin dikatakan tidak netral, itu kembali netral, supaya demokrasi ini benar-benar berjalan dengan baik, sekaligus pemilunya juga terjamin jujur dan adil. Sekarang kekhawatiran sudah merebak di kalangan kampus. Ini kayaknya seperti kampus begitu. Ini kayaknya seperti menjawab himbauan Profesor Henry Subiakto beberapa waktu yang lalu agar para akademisi untuk memberikan pendapat gitu ya, sebagai bagian dari civil society. Belum ketemu dan belum komunikasi sama Pak Fathul. Artinya secara tidak langsung. Ya, ini menjawab. Mungkin. Prof, satu lagi terkait Anda adalah salah satu alumni UII gitu. Meskipun pada waktu kesempatan tidak mengajar di UI sekarang, sebagai alumni, pertanyaan saya singkat, Anda setuju dengan poin-poin yang disampaikan oleh Rektor UI kemarin? Sangat setuju saya. Saya setuju dan merasa terwakili dengan Pak Rektor bersama Sivitas Akademika. Saya lihat itu Sivitas Akademika ada yang angkatan saya, itu ada teman-teman saya, ada junior saya, ada senior saya, bagus. Ini menunjukkan bahwa kampus tidak diam. Kampus melihat fenomena membahayakannya demokrasi, bahayanya demokrasi kita sekarang ini. Nampaknya mereka tidak lagi diam. Sudah muncul di UGM, muncul di UII, muncul juga di kampus-kampus lain. Mudah-mudahan segera muncul juga di kampus-kampus yang ada di kota-kota lain, ya, di Surabaya, di kota-kota lain. Saya yakin ini akan bergulir karena yang disuarakan itu memang sesuai dengan nurani kalangan akademisi dan nurani mereka-mereka yang memiliki kecintaan kepada Indonesia dan NKRI, terutama demokrasinya. Ya, saya mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Mahfud MD bahwa kampus itu sejatinya adalah palang pintu penjaga etika dan moral bangsa. Anda setuju? Betul, karena memang di kampus itulah sebenarnya bukan hanya pengetahuan dan intelektualitas, tapi kepatutan, etika, norma-norma yang terkait dengan moralitas itu diajarkan dan ditanamkan. Nah, kalau kampus sudah diam, kampus tidak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, di mana moral dan etika diinjak-injak atau diabaikan, itu berarti kampus sudah hidup di menara-menara
Gading yang melepaskan dirinya dengan keadaan sosial masyarakatnya. Dan dengan adanya pernyataan-pernyataan seperti yang dilakukan UI, itu menunjukkan kampus masih aware, kampus masih punya kepedulian terhadap persoalan bangsa dan negara. Itu yang diharapkan. Ya, dan ini masih kalau bisa kampus-kampus lain bergulir yang masih punya mengikuti. hati nurani ya harusnya juga bicara, tidak hanya kampus UI gitu ya atau GM yang kemarin. Oke. Prof, saya secara pribadi juga ikut bangga karena sahabat saya SMA, Profesor Nikmatul Huda, ada di barisan kemarin pada waktu Rektor UI menyampaikan pernyataan sikap. Junior saya itu Pak. Ya, junior saya. Oke. Oke, yang terakhir ini Prof. Terakhir Prof. UGM kemudian pertama kali disampaikan oleh para guru besar yang dibacakan oleh Profesor Kuncoro, tapi diinisiasi oleh Pusat Studi Pancasila UGM. Nah, UI Universitas Indonesia hari ini juga sama akan diinisiasi oleh beberapa guru besar dan sivitas akademika. Nah, ada yang berbeda di UII ini. Yang menggerakkan bahkan membacakan adalah pejabat struktural atau rektor, tidak seperti di UGM maupun UI maupun universitas lain. Mengapa UII merasa berani seorang rektor untuk berbicara seperti itu? Ya, Pak Fathul Wahid ini, beliau ini orang yang memang aktif ya di banyak forum. Beliau juga pengurus Muhammadiyah. Beliau juga alumni ITB ya, dari ITB kemudian ke luar negeri dia ke Amerika. Dia secara secara akademis dan secara pemikiran memang punya concern yang luar biasa kepada persoalan negara, persoalan demokrasi, persoalan masyarakat. Makanya saya tidak heran kalau Pak Fathul Wahid ini memang tokoh muda. Dia masih muda itu. Itu junior saya jauh itu. Tapi mempunyai integritas personal yang kuat ya. Gitu ya, dan keberanian. Yang banyak hilang di Indonesia itu keberanian dan idealisme. Yang banyak orang pintar tapi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusan pribadinya atau kelompoknya sehingga melupakan apa yang sedang terjadi di dalam bangsanya. Nah, Fathul Wahid tidak. Profesor Fathul Wahid ini saya salut untuk beliau ya, seorang ahli teknologi, S1-nya ITB, terus terang S1-nya ITB, tapi dia kemudian menjadi pengajar di UII, karena dia setelah selesai lulus ke luar negeri ya, dan dia menjadi rektor yang cukup sukses mengembangkan UII. Baik, ini yang sudah terlihat adalah 3 universitas, UGM, UII, dan UI. Pagi ini hari Jumat tanggal 2 Februari UI juga akan menyerang pendapat. Kemudian besok kalau tidak salah Universitas Andalas. Nah, saya berharap ada rentetan atau semacam bola salju dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, para sivitas akademika, terutama para guru besar untuk bersuara. Menurut Profesor Henry gimana? Saya yakin bahwa ini akan bergulir ya, kecuali memang ada intimidasi karena kita tahu bahwa tidak semua perguruan tinggi itu juga memikirkan bangsanya, banyak yang memikirkan dirinya sendiri, terutama jabatannya. Itu juga banyak yang seperti itu. Makanya di satu sisi saya yakin optimis bahwa banyak yang sekarang sudah mulai ingin menyampaikan aspirasinya untuk menjaga Indonesia dan menjaga demokrasi di negeri ini. Tapi juga ada juga yang khawatir, masih takut-takut dan sebagainya. Tapi saya yakin sebagai orang yang saya juga hidup di dunia kampus, teman-teman kampus itu sebenarnya punya hati nurani. Cuman persoalannya adalah mungkin momentum, mereka masih mencari momentum. Tapi yakin Mas Rudi, Prof, ini tidak akan berhenti di sini. Prof, pasti akan muncul lagi di kampus-kampus yang lain. Prof, ini yang paling terakhir. Ini kan seperti UGM, apalagi dari UII itu kan pernyataannya sangat tegas, keras terhadap Presiden Jokowi. Nah, menurut Profesor Henry Subiakto, prediksi atau mungkin estimasi atau mungkin pandangan Profesor Henry, apakah ini akan berdampak kepada Presiden Jokowi sendiri ya? Presiden Jokowi kan sebenarnya memang sudah selesai. 2024 ini kan selesai.
Tapi nampaknya dia punya agenda lain yang ingin supaya keluarganya atau anaknya dan orang-orang dekatnya itu tetap menguasai Indonesia, kan itu. Nah, Nah, kalau ini yang kampus sudah kemudian bersuara menjadi begini ada dampaknya nggak ya? Saya yakin ini akan berdampak ya, besar atau kecil akan berdampak karena suara kampus itu seperti yang disampaikan Profesor Fathul Wahid tadi bukan suara partisan, Iya. bukan suara dukungan pada pasangan tertentu, tapi ini suara hati nurani, suara moral, suara etika. Nah, suara moral dan suara etika ini akan nyambung dengan mereka-mereka yang punya moral dan punya etika di kampus-kampus lain maupun juga lembaga-lembaga lain, dan saya yakin ini menjadi starting point untuk sekali lagi untuk menjaga NKRI, untuk mengembalikan ke relnya, di mana kita sedikit ada yang sudah lepas dari rel itu, diingatkan oleh kampus. Kalau rel itu masih ditinggalkan ya pasti kampus-kampus lain akan mengingatkan juga. Okay. Nah, ini yang akan kita lihat. Saya termasuk orang yang selalu optimis dan husnuzon, Mas. Yes. Maka kita percaya Indonesia akan kembali baik dengan bergeraknya kampus-kampus mengingatkan penyelenggara negara yang agak kelupaan dengan perannya dan agak meninggalkan keadilan maupun juga imparsialitas yang sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai negarawan-negarawan itu harus imparsial dan adil. Oke. Profesor Dedi, terima kasih atas waktunya. Ini pencerahan yang luar biasa dan saya memberikan apresiasi atas nama rakyat karena Anda adalah alumni UII. Saya pengen salam hormat saya pada Profesor Fathul Wahid dan rekan-rekan di sana. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk bersuara dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Rudi. Sahabat Indonesia, ada penjelasan menarik dari Profesor Dr. Henry Subiakto bahwa ternyata kelahiran UII, saya seringnya mengatakan UII, harusnya UII, Universitas Islam Indonesia, itu terkait dengan lahirnya negara ini. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Ini menarik, saya baru tahu dan mungkin Anda juga baru tahu bahwa kelahiran Universitas Islam Indonesia ini diinisiasi oleh para pendiri bangsa, para bapak bangsa, termasuk Profesor Muhammad Hatta. Dan ini terkait dengan persetujuan dari kelompok Islam untuk deklarasi menyiapkan konstitusi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa. Konstitusi negara kita ternyata terkait dengan pendirian Universitas Islam Indonesia. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid ini luar biasa. Mempunyai integritas personal dan keberanian untuk memimpin langsung kritik keras kepada pemerintah, kepada aparatur penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, agar tegak lurus dan kembali ke rel yang benar. Bagi saya ini luar biasa. Dan dampak dari suara dari Universitas Islam Indonesia ini sangat besar. Apalagi para alumni dari Universitas Islam Indonesia saat ini memegang posisi penting di berbagai jabatan penting di Indonesia. Seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, KY, dan sebagainya. Bahkan salah satu calon wakil presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD juga alumni dari Universitas Islam Indonesia. Kampus adalah suara kebangsaan. Kampus adalah penjaga etika dan moral bangsa. Dan ini dilakukan dengan sangat-sangat lugas, tegas oleh Rektor Universitas Islam Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terutama kepada Pak Rektor UII yang telah berani bersuara mewakili suara rakyat Indonesia. Mudah-mudahan suara ini didengar oleh Presiden Jokowi dan didengar oleh para penyelenggara negara yang lain. Terima kasih.
Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi Beskam.